Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ageng Wijatmiko dari kelas 5 PGMIC. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti biasa, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu variabelnya. Nah, di sini kita tuliskan pretest dan posttest. Untuk desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Selanjutnya pada kolom measure kita pilih scale karena data ini merupakan data interval yang diperoleh dari pengukuran melalui tes. Nah, jika sudah, kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kita perlu memasukkan data dari kedua variabel tersebut dari data yang kita peroleh. Nah, ini datanya. Kita tinggal copy saja, baik itu dari pretest maupun posttest. Kemudian kita masukkan ke SPSS seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis deskriptif terhadap kedua data ini, yaitu caranya pertama kita masuk ke menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, terus frekuensi. Nah, di sini kita perlu memasukkan kedua variabel ini ke kolom bagian kanan di sini. Caranya yaitu dengan mengeklik variabelnya, kemudian kita klik tanda panah ini. Nah, kita klik. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu statistik. Nah, di sini terdapat pilihan-pilihan informasi apa yang kita inginkan atau yang ingin kita peroleh informasi dari data yang diperoleh tadi. Nah, di sini saya akan pada bagian kanan saya akan mencentang semuanya dari min, median, mode, sum, kemudian yang kiri juga semuanya, kuartil, persentil. Nah, untuk persentil ini membagi data kita menjadi 100. Maka apabila kita ingin mencari satu desil, berarti di sini kita tuliskan menjadi 10. 10 kita add. Jika kita ingin mencari 2 desil, berarti 20 persentil kita add. Jika 3 desil berarti 30 persentil kita add. Nah, untuk pada kolom bawah kita centang semuanya. Jika sudah, kita klik continue, klik OK. Nah, di sini sudah terdapat informasi dari data yang kita peroleh tadi. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan mengcopy data ini, statistik,
kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Dalam pembuatan distribusi frekuensi itu kita perlu menyiapkan beberapa komponen, yaitu diantaranya range, banyak kelas, dan panjang kelas. Range itu merupakan selisih antara data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Kemudian untuk banyak kelasnya itu dirumuskan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini merupakan jumlah data atau banyaknya data. Kemudian untuk panjang kelasnya itu dirumuskan dengan rumus P sama dengan range dibagi banyak kelas. Nah, ini merupakan data yang saya kopikan tadi dari SPSS. Nah, kemudian kita akan menghitung intervalnya, tapi sebelumnya kita akan menentukan komponen-komponen itu tadi, range, banyak kelas, dan panjang kelas. Nah, untuk range-nya itu kita ketahui dari data yang kita kopikan tadi, yaitu range-nya 55 untuk pretest. Nah, di sini saya mencontohkannya itu pada data pretest. Kemudian untuk banyak kelas menjadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35, karena jumlah datanya atau banyak datanya itu 35. Nah, setelah dihitung menjadi hasilnya yaitu 5, sekian, tetapi untuk lebih mudah dalam penghitungan kita bulatkan saja menjadi 6. Nah, selanjutnya untuk panjang kelas yaitu dirumuskan P sama dengan range dibagi banyak kelas. Nah, untuk range-nya tadi yaitu 55 dibagi banyak kelas yaitu 6. Sehingga 55 dibagi 6 sama dengan 9, sekian. Nah, di sini 10 karena kita bulatkan ya, seperti tadi di atas. Agar lebih mudah dalam penghitungan kita bulatkan. Nah, untuk berikutnya kita perlu melihat nilai maksimum dan minimum dari data pretest. Nah, untuk nilai minimumnya yaitu 30 dan maksimumnya itu 85. Untuk menentukan interval berarti kita melihat dari nilai minimum dan maksimum. Nah, di sini misalnya saya ambil contoh, saya ambil angka di bawah 30 tetapi tidak terlalu jauh, yaitu kita mulai dari angka 29, kemudian jika kita memiliki panjang kelas 10 berarti 29 sampai 38. Nah, kan 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Untuk interval yang kedua yaitu dimulai dari 39 sampai 48, interval 3 49 sampai 58, dan seterusnya sampai terakhir yang interval yang ke-6 yaitu 79 sampai 88. Kemudian kita kembali lagi ke data awal SPSS yang berada di data view. Nah, setelah ini berarti kita masuk ke menu transform.
kemudian record into different variables. Nah, di sini yang akan kita kelas-kelaskan, kita pilih salah satu terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memilih variabel pretest untuk dimasukkan ke kolom bagian kanan ini. Kita klik tanda panah ini. Kemudian kita beri nama. Kita beri nama pretest in. Ini berupa interval pretest. Kemudian kita klik change. Setelah itu kita klik old and new values. Kita pilih range. Nah, untuk range di sini kita mulai dari angka 29 sampai 38. Untuk value-nya 1 untuk kelas pertama kita add. Kemudian yang selanjutnya 39 sampai 48. Untuk value kedua kita add 49 sampai 58. Untuk value ketiga kita add 59. Kemudian untuk yang selanjutnya berarti 59 sampai 68. Untuk value keempat kita add 69 sampai 78. Untuk value kelima kita add, dan yang terakhir 79 sampai 88. Value ke-6 kita add. Kemudian kita klik continue, klik OK. Maka di data kita akan muncul variabel baru berupa pengelompokan. Nah, kemudian di variabelnya ini bisa disesuaikan untuk desimalnya dengan merubah angka desimalnya menjadi 0. Nah, kemudian untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini belum diberi label, sehingga kita harus memberi labelnya di values label. Caranya itu dengan kita mengeklik seperti ini, kita klik dan kita isi value-nya 1,
labelnya itu 29 sampai 30, 29 sampai 38 kita add. Kemudian yang kedua 39 sampai 48 kita add. Yang ketiga maaf, sorry salah Pak. Nah, di sini kita klik saja, kemudian kita isi. Di sini value-nya 1, berarti labelnya angka yang tadi di range pada interval, yaitu angka yang pertama 29 sampai 38, yang kedua 39 sampai 48, yang ketiga 49 sampai 58. Kemudian yang keempat 59 sampai 68. Sampai 68 kita add. Kemudian yang kelima 69 sampai 78 kita add. Kemudian yang terakhir yang keenam 79 sampai 88 kita add. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk angka 1 sampai 6 ini merupakan data interval dari nilai pretestnya itu. Kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, yang pertama kita masuk ke menu Analyze, kita pilih Descriptive Statistic, kemudian Frequencies. Nah, di sini sudah ada nilai interval yang kita cari, sehingga untuk nilai pretest dan posttestnya itu kita kembalikan saja. Ini kita masukkan terlebih dahulu yang nilai intervalnya.
Kemudian kita kembalikan nilai pretest dan posttest. Nah, jika sudah, kita klik atau masuk ke menu statistik. Nah, ini centangnya kita hilangkan semuanya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk frekuensi interval pretestnya seperti ini. Data yang dihasilkan dari tabel distribusi frekuensi tampilannya seperti ini. Nah, jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.